Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini ulun akan menyampaikan sebuah tanggapan ataupun apapun lah, istilahnya apapun, tentang Gus Fuad Pleret yang mengatasnamakan si paling muhibbin, yang kemudian menurut ulun ini adalah ada adu domba. Kita sebagai masyarakat Kalimantan Selatan ini sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan. Nah, kemudian perbedaan ini diperuncing oleh Gus Fuad Pleret. Ini adalah adu domba. Nah, ulun sampaikan kayak apa garang status Gus Fuad Pleret nih dengan Guru Sekumpul itu apa hubungannya? Apa statusnya? Nah, ulun jabarkan. Mudah-mudahan setelah ulun jabarkan ini bubuhan pian paham, sehingga maksud ulun buhan pian jangan umpat sana, jangan umpat sini, jangan merasa paling muhibbin. Kita sebenarnya adalah anak murid Guru Sekumpul. Jangan merasa paling hebat. Kayak ini. Jangan kelihatan lah. Nah, jadi kayak ini. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kun aliman, jadilah orang alim. Orang alim di sini kita istilahkan guru sekumpul. Nih di sini guru sekumpul. Au muta'alliman, di sini muta'alliman. Au muhibban. Nah, muhibban nih, iya muhibbin. Jadi guru sekumpul di bawahnya ada apa? Ada muta'allim. Muta'allim ini murid. Ada muhibbin di sini. Nah, ada mustami'an dulu lah. Ini mustami'an di sini mustami'an. Nah, mustami'an ini pendengar. Nah, murid dan pendengar ini adalah orang yang berguru kepada guru sekumpul. Bertemu, datang hadir di majelis ta'lim sidin, mendengarkan. Ini dimaksud dengan murid dan mustami'an. Mustami' orang yang pendengar. Nah, ini kena bedanya nang ini berkitab, nang ini kada. Ini termasuk santri dan sebagainya. Nang ini muhibbin. Muhibbin ini ada yang tetamu, pernah ada yang kada tetamu. Nah, kebanyakan nang kada tetamu ini muhibbin nih. Sehingga nih kada tahu orang nih muhibbin nih. Ini sangat mudah dikacaukan oleh orang, sangat mudah. Karena yang kada ada modal apa-apa, tetamu kada pernah, ilmu kada bisi. Nah, yang dikacaukan oleh Gus Fuad Pleret bubuhan muhibbin ini. Nah, kena ulun kesahakan Gus Fuad Pleret itu di mana posisinya, tapi ulun jabarkan dulu satu-satu. Ini tadi murid nih belajar lawan guru sekumpul. Ada yang belajar dari awal disebut dengan murid kabir. Ada yang hanyar tapi sempat belajar, itu disebut dengan murid sagir. Sama kayak sahabat Nabi, ada yang kabir, ada yang sagir. Tapi kedua ini adalah murid. Mereka ini adalah orang yang belajar baca kitab. Lain mustami'an kita setupkan sampai di sini. Ini murid yang alim, murid yang belajar berkitab. Ada yang sagir, ada yang kabir. Kemudian ada yang paham, ada yang kada paham. Nah, yang paham sampai sini, Pang, sebagai murid. Yang paham ini kemudian inya mengajar atau buka majelis ta'lim.
di masyarakat. Ketika inya menjadi majelis ta'lim, maka inyalah yang menjadi aliman, orang alim, guru, inya guru. Di bawah guru ada lagi ngarannya apa tadi? Murid dan mustami'. Sama kayak ini juga ada muhibbin juga. Ada murid lagi di sini, sama kayak itu juga. Murid yang lain kayak ini. Nah, di bawahnya ada muhibbin, mustami' dan murid dan mustami'. Ini pendengar dan yang menjadi murid nih samalah statusnya. Muhibbin paling bawah sini. Nah, ini aliman, ini murid. Ini alim. Ketika inya bersama guru sekumpul, inya menjadi di sini, di bawah sini, menjadi murid. Tapi ketika inya berpisah dengan guru sekumpul, dengan komunitasnya masing-masing, inya disebut sebagai orang alimnya tak ke atas. Tapi tetap aja murid guru sekumpul, tapi inya tak ke atas. Ke atas sini. Sudah. Nah, ketika inya jadi orang alim, ketika inya jadi guru, pendapat sidin sini untuk mengajarkan ke sini, untuk mengajarkan murid ini bisa aja berbeda dengan apa yang disampaikan oleh guru sekumpul. Bisa beda. Murid yang sini, yang alim ini kan bisa murid juga. Nang disampaikan ke sini bisa beda dengan yang ini. Ini bisa beda lawan sini. Keduanya ini bisa saling beda dengan guru sekumpul. Kenapa sebabnya? Sebabnya baik dari inputnya ataupun outputnya. Inputnya apa maksud ulun? Input itu dari paham kadanya lawan apa yang disampaikan oleh Abu Guru Sekumpul. Dari lama kadanya inya bergaul lawan Abu Guru Sekumpul. Kemudian dari pengalaman rohaninya sehingga banyaknya bisa ilmu. Kemudian mungkin inya berguru juga ke lain. Tapi inya tetap murid Abu Guru Sekumpul. Sehingga apa yang sudah menjadi pengalamannya, ilmunya segala macam disampaikannya kepada muridnya. Mungkin aja beda sini. Dan itu bukan memutus status murid, kada memutus. Sama kayak Imam Syafi'i dengan Imam Malik, beda. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Beda jauh benar. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Beda jauh benar. Tapi kada memutus status sebagai murid. Kenapa? Sebab masing-masing ada input. Ada pengalaman rohani. Ada guru yang lain. Dan sebagainya. Sehingga ininya berdiri sendiri. Ini pun berdiri sendiri. Sehingga mungkin nanti yang disampaikan itu akan berbeda. Baik masalah hukum ataupun yang lainnya. Tapi perbedaan di sini bukan berarti menentang guru sekumpul. Kada menentang. Sama kayak Imam Malik, Imam Syafi'i, bilang ada Imam Malik. Tetapnya menganggap Imam Malik nih paling alim. Tetap menggunakan apa pendapat Imam Malik. Kayak itu juga sidin-sidin nih. Sidin-sidin ini akan tetap ketika berada di sekumpul akan menjadi murid. Ketika berpisah artinya ke kumpul masing-masing, ke daerah masing-masing, ini akan berbeda. Sesuai dengan inputnya. Dan siapa yang dipandirinya, outputnya. Muridnya ini siapa? Ya tergantung murid kena. Jadi fatwa-fatwa, pendapat-pendapat hukum dipilihkan oleh guru yang sesuai dengan muridnya. Jadi itulah yang maulah beda lah. Kenapa maka bedanya bisa sama karena tapi banyak samanya juga mungkin ada bedanya. Itu nah. Sudahlah. Sudah tadi. Ini masalah ada perbedaan sudah. Lalu nih Gus Fuad Pleret ini siapa? Fuad ini siapa? Fuad ini siapa? Murid lain. Bukan. Murid bukan. Karena kada pernah belajar. 2. Mustami' bukan. Karena kada pernah tetamu, kada pernah mendengar, kada pernah hadir ke majelis ke guru sekumpul. 3. Muhibbin. Mungkin
Mungkin inya sebagai muhibbin. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu muhibbinnya nak kayak apa. Inya sebagai murid kada mungkin. Inya bepada mimpi bertemu guru sekumpul. Itu mimpinya ulun pertegas dusta. Mimpi orang ini dusta dengan beberapa alasan. Ulun kada perlu menyebutkan alasannya. Dusta, mimpinya dusta. Nah, sudahlah. Pokoknya murid kada kawa diakui. Walaupun inya bermimpi juga, kada kawa juga dia murid karena inya bertemunya sesudah meninggal, sesudah guru sekumpul wafat. Sehingga kada kawa, jangan ibarat sahabat, kada kawa disebut sebagai sahabat. Karena kada bertemu. Kada kawa disebut sebagai sahabat. Jadi secara ilmu riwayah, no. Secara ilmu dirayah, no. Kada tetamu. Kada kawa disebut sebagai murid. Kemudian mimpinya pun dusta. Mimpi dusta. Sehingga secara rohani pun bukan murid. Dari mana tahu mimpi dusta? Lu kada perlu menyebutkan lawan pian. Kada perlu. Pokoknya pian hendak percaya kada ada. Pokoknya dusta. Sudah mustami. Ini sama aja mustami ini, cuma ini alim kena jadinya mustami ininya dapat saya itu pang sudah karena ini mendengarkan aja. Nah, muhibbin pang, muhibbin nih kada juga. Kenapa sebabnya kada? Karena ini kada menjaga marwah guru. Kada menjaga marwah guru. Apa diantaranya? Diantaranya ini memfitnah murid. Memfitnah murid sebagai orang yang hasud. Memfitnah murid sebagai orang hasud. Murid ini menyampaikan kepada muridnya sini. Murid guru sekumpul ini menyampaikan sini wajar beda. Tapi bukan berarti melawan guru sekumpul kada. Bukan berarti kada mengakui guru sekumpul kada. Ikam nih siapa jadi maka ma urusin kayak ini. Kam sampai kam kada paham. Asbabun nuzul guru sekumpul misalnya mengatakan ini kada paham, kada tahu, kada tetamu, kada jadi murid kada paham. Contoh misalnya zaman Nabi SAW. Ujar Nabi, cara makan tuh dengan 3 jari. Ikam lain murid, kam kada tahu. Sehingga kada tahu, kam makan nasi pakai 3 jari, kada nyambung. Karena kada tahu kondisi situasinya, kada tahu. Apa yang dimaksud Nabi 3 jari? Ternyata kurma. Nasi kada cocok. Nah, orang yang kada tahu mendengar video misalnya ujar guru sekumpul makanlah dengan 3 jari. Nah itu jadi tahunya kada tahu asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya kada tahu. Kenapa sebabnya? Kada tetamu. Sehingga kena bisa kena menurut pandangan zahir berbeda nih nang disampaikan nih. Jadi jar si murid makanlah pakai 5 jari. Maksud nang ini nasi, maksud guru sekumpul misalnya ini ulun istilahkan aja lah. Ulun istilahkan aja Nabi kan menyuruh kita makan pakai 3 jari. Anggap aja guru sekumpul menyuruh makan 3 jari. Maksud guru sekumpul kurma. Tapi murid ini paham karenanya orang alim. Pahamnya disampaikannya supaya paham punya makan pakai 5 jari. Karena maksud nang ini adalah sendok. Maksud nang guru murid nang ini adalah nasi nang dimakan. Maksud guru sekumpul adalah kurma. Ya, beda murid. Dan ini pulang beda input, beda output segala macam. Beda. Lalu orang yang berbeda ini pian padahakan hasud ini fitnah lah. Ini sudah fitnah di sini. Fitnah.
Kemudian pian ini Gus Puat nih pulang. Pertama tadi kan ini kada menjaga marwah. Kada menjaga marwah guru, kada menjaga kehormatan guru dengan memfitnah murid-murid sidin. Yang kedua mengadu domba muhibbin. Pian orang ini merasa adu domba nih namam. Nih orang ini namam, pengadu domba. Dengan merasa paling muhibbin, mengatasnamakan muhibbin, lalu menyerang ke sana kemari, serang sini. Sehingga di akar rumput ini terbakar. Nang banyak barang nih orangnya nang kada tahu di apa-apa. Ini taklid, orang ini taklid, bebuan taklid nih. Ngalih nih. Ini punya dibakar oleh nang pinata kisah muhibbin ini terbakar. Sehingga apa? Ini kacau kena. Ini akan menyerang ke sini, menyerang ke mana-mana. Dengan ketidakpahamannya. Gara-gara siapa? Gara-gara orang nang paham tapi pura-pura. Ini ulun sebut orang munafik nang ini. Orang dalam nang pura-pura di dalam tapi sebujurnya menghancurkan, ini munafik. Ini orang munafik. Nah, ulun sebujurnya lawas hendak bepandir masalah Puat peleret nih, lawas. Terutama masalah mimpi itu cuma ulun anggap biasa lah itu. Anggap aja orang cari popularitas di Jawa situ. Karena nama guru Sokumpul ini payu di Jawa. Yang terakhir ini tadi Ustadz Dery Sulaiman lawan Guru Udin minta ijazah surban supaya menyambung pada guru Sokumpul. Nasional tuh. Karena guru Sokumpulnya sudah wafat, ya murid sidin minta ijazah. Terus Puat peleret ini ambil kesempatan itu. Lalu bepadah mimpi secara rohani, itu dusta. Itu ulun kada bepandir itu lawas dah. Kemudian ini bepandir tentang Gus Dur yang waktu itu Sokumpul. Ini bau politik luar biasa, bau politiknya. Kada bepandir. Biar aja. Karena ada aja nang lain. Nang bepandir waktu itu. Wah ini pang ada aja nang lain. Cuma ini ulun hendak bepandir. Kemudian semalam inya mengadu domba dengan guru Bahit. Tentang haulan lah, inilah, itulah. Itu biasa. Di masyarakat kami Kalsel biasa nang itu. Kami sudah dewasa masalah perbedaan. Kemudian nang selanjutnya nih ulun kada tahu lagi nomor berapa nih. Permasalahan nomor berapa nih, fitnah tadilah. Habis itu namam nih adu domba ke sini. Habis itu ini pulang kadang-kadang Bang Satu semalam membawa ke politik. Mengatasnamakan muhibbin, membawa-bawa guru Sokumpul ke arah politik dengan mengisah-kisahkan tentang Gus Dur, kunjungan Gus Dur tuh. Lalu diterjemahkan ini, terjemahkan itu. Arahnya ke politik. Itu biasa, sudah ada apa-apa masalah Gus Dur. Kemudian nang hanyar nih tadi pulang apa? Menyerang guru Ansari yang mengisahkan tentang guru Bahit. Menyerang guru Ansari. Judul videonya apa? Kadrun. Apa maksudnya kadrun tuh? Politik. Kami di Kalsel kada ada masalah kadrun, cebong kada ada kami. Kada ada masalah itu kami. Ikam kenapa maka menghubungkan lawan kadrun? Ikam kait-kaitakan guru Sokumpul dengan masalah pilihan presiden. Sehingga guru Ansari pian padahkan kadrun. Ini politik. Ini kada sesuai dengan ajaran Abah guru Sokumpul, kada sesuai lalu. Fitnah, namam, adu domba, politik nih. Ini kada sama sekali nih. Kada. Sehingga apa? Sehingga Gus Puat peleret muhibbin pun kada. Muhibbin pun kada. Ini adalah orang munafik. Pemecah belah orang Kalimantan Selatan. Nah, perlu pian ketahui itu. Perlu pian ketahui beritaan bahwa orang ini kada baik sama sekali, merusak orang.
Ulun hendak kayak pandir panjang-panjang nih tentang kesana kemari, hendak kayak kena dulu. Ini bahaya bener lah, bahaya bener. Tapi ulun sampai situ gini dulu. Mudah-mudahan pandiran ulun ini kada mengandung nafsu lah, karena ulun kada kepentingan juga, ulun kada kepentingan. Tujuan ulun hanya menyadarkan para muhibbin yang bertaklid kepada orang-orang yang alim. Murid-murid guru sekumpul banyak ini. Muhibbin guru sekumpul banyak benar. Jangan diadu domba. Jangan umpat-umpatan orang luar na mengadu domba. Murid guru sekumpul banyak aja di Kalsel nih. Kadada nang mau ulah statement macam-macam tentang guru bahit, tentang guru ini diadu domba. Itu memperuncing kita ini, tujuan kita itu menjahit. Saikung menjahit, inya menggunting, banget kada. Ulun kisahkan lah, di zaman guru sekumpul masih hidup Sidin. Ada Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi. Rumah Sidin di Higa Masjid Pancasila tuh. Itu secara zahir bertentangan. Secara zahir. Tapi sebujurnya Sidin tuh mendukung benar lawan Abu Guru sekumpul. Habib Abu Bakar Az-Zabidi ini, Al-Attas Az-Zabidi ini, wah ini di Depok. Sidin ini wali Allah. Banyak murid Sidin. Tapi secara zahir bertentangan. Tapi kami biasa. Masalah itu kami biasa. Karena itu kisah-kisah yang terulang aja. Kami sudah dewasa dengan masalah perbedaan itu. Sehingga kami lawan Habib Abu Bakar hormat, lawan guru sekumpul hormat. Habib Abu Bakar pun lawan guru sekumpul hubungannya sangat harmonis, bagus. Walaupun kadang-kadang ada pemahaman yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar itu berbeda. Tapi kadang-kadang nang bepandir, Habib Abu Bakar itu hasut, kadang-kadang nang mengadu domba itu. Wah ini ada orang nang hanyar datang, nang kada tahu di apa-apa, mengadu domba. Itu nama ulah jakanya itulah, zaman bahari itulah. Habib Abu Bakar ini ada, Habib Abu Bakar, ada orang nang mengadu domba, adu domba. Ini tamusuh lawan guru sekumpul, tamusuh. Gara-gara ada nang mengadu domba. Nipang masyarakat ini kada paham. Masyarakat ini kada paham. Gara-gara nang ini mengatasnamakan muhibbin pulang, sehingga ketika ini mengatasnamakan muhibbin, orang yang berlawanan dengan ini dianggapnya adalah musuh, padahal kita nih seberataan muhibbin. Kita nih berataan muhibbin. Kita nih berataan murid, bahkan kita murid lah. Kita murid bukan sekadar muhibbin. Kita murid karena kita belajar pernah beberapa kitab lawan guru sekumpul. Sehingga kita murid lebih tinggi daripada muhibbin. Muhibbin ini orang bertaklid. Sehingga ini gampang terprovokasi, gampang terbakar. Nah seandainya zaman Habib Abu Bakar ini, zaman Habib Abu Bakar ini lawan guru sekumpul nih, ada orang semacam Gus Pleret ini, Fuad Riyadi nih. Nah ini bermusuh Habib Abu Bakar nih. Lawan guru sekumpul ini bermusuh, jakanya ada ini. Tapi dahulu kami biasa aja, kada ada orang semacam ini, kada ada. Karena perbedaan itu hal yang biasa. Dan kami kada bawa-bawa masalah politik. Kadrun cebong kami kada masalah. Ada masalah kami. Wah ini sudah makinnya enak, wah ini. Makin kesini kami makin biasa aja. Dengan ikam mau capakan puat lah, dengan ikam mau capakan kadrun, itu sama dengan ikam membawa muhibbin beserta dengan guru sekumpulnya menjual nama guru sekumpul ke arah bahwa ikam ini kelompok yang berlawanan dengan kadrun itu, yaitu apa? Cebong. Itu tuh pemahamannya itulah.
Dengan ikam menyebutkan tadi itu bahwa guru Ansari yang mengisahkan itu adalah kadrun, artinya ikam cebong. Ini urusan politik lah nih, urusan politik. Sehingga ikam mengatasnamakan Muhibbin dan guru sekumpul mahangkut sebadatan ini membawa kepada politik, membawa kepada ke arah cebong. Ini kada sesuai. Sekali lagi ulun pertegas bahwa Gus Fuad Pleret itu satu, bukan murid. Murid bukan. Mustame bukan. Muhibbin bukan. Dengan alasan-alasan tadilah, karena inya nama fitnah kemudian membawa ke arah politik. Sehingga ini kada cocok disebut sebagai Muhibbin. Lalu siapa? Ini adalah orang di lingkaran, di luar lingkaran ini. Ini adalah munafik, orang yang pura-pura di dalam, munafik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan buhan pian paham apa yang ulun sampaikan, supaya kita ini damai, hidup kita ini damai di kawasan ini. Jangan ada bahasa sambatan. Guru sama guru itu biasa, berbeda itu biasa. Apalagi kada berbeda. Apa yang disampaikan itu jangan dipahami sebagai perbedaan, pahami sebagai umum. Bukan untuk menyerang A, menyerang B, menyerang A, menyerang B. Jangan banyak ada ceramah dipadahkan menyerang guru si Ano. Banyak ada ceramah padahkan menyerang. Itu ngarannya adu domba. Siapa tukang adu domba? Orang pintar toh. Di antaranya Gus Fuad Pleret ini. Kita biasa aja nang itu. Dan yang paling penting tadi masalah politik itu, kadrun cebong tuh kita kada masalah. Kada ada udah kita nang itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.